Resen, narasumber baik Joko sama Buning bisa melihat wajah. Wajah itu bisa menampilkan proporsional, bisa menampilkan representasi pikiran, emosi, ataupun hal-hal yang berkaitan sakit. Begitu juga suaranya. Ya. Oke, sebelum ada yang raise hand, nampaknya sudah ada yang menulis, dibombardir tulisan. Oh, ada yang raise hand. Dari Bapak Darwin, dari IAITSK Malang. Pak Darwin, tolong nanti sebutkan IAITSK itu singkatan apa. Silahkan Ikatan Pak alumni, Darwin. Pak. Terima kasih Pak Darwin, karena saya mengingat dengan baca Darwin itu ada dua ingatan tempat, yaitu kalau Darwin yang dari Australia Iya, betul. dan ilmuwan besar Charles Darwin. Iya. Dipersilakan Pak Darwin Baik, dari terima kasih, Malang. Pak. Nah, Mohon dijelaskan IAITSK itu apa? Ikatan alumni, Pak. Ikatan Alumni Iya, alumni dari Institut Teknologi Kesehatan Malang. Institut Teknologi Kesehatan, Teknologi Kesehatan ya, Malang. Dr. Supraun tuh, Malang. Oke, Pak Darwin, alangkah lebih baiknya ada zoom-nya dibuka videonya karena wajah menampilkan representasi Ini tersendiri. kameranya Silakan. kurang bagus ya, rusak ini burem. Oh, nggak apa-apa. Saya pakai Kalau itu. kurang bagus nggak apa-apa. Kecuali nggak bisa nggak apa-apa. Kalau kurang bisa di-repair nanti. Saya coba. Oh ya. Sudah kelihatan suara, Iya, terdengar betul. suara merdunya. Silakan Pak Darwin. Baik. Saya ini penderita diabetes tipe 2 ya. Ya, eh, sudah lama sekali ya. Nah, karena kan itu munculnya mendadak tidak ketahuan. Ya, jadi tiba-tiba kok saya pusing, burem, lalu saya cek ternyata 600 kadar gula darahnya. Nah, lalu dari situ mulai pengendalian. Namun sekarang ini sudah mulai kena neuropatik ya. Nah, jadi kaki itu kadang kebas, kadang kesemutan ya. Nah, kemudian saya waktu itu disarankan minum Nosintom ya. Nah, kemudian saya minum Nosintom, Tansen, Hufang Tansen karena kaki bengkak ya sebetulnya. Nah, kadang-kadang saya pakai medik dari dokter itu pakai furosemid. Sementara yang kadar untuk naik gulanya itu adalah metformin sama gluconamid ya situnya yang di ininya. Nah, pertanyaannya itu memang diabetes itu tidak bisa sembuh ya, tapi harus kita kontrol gulanya ya situnya. Nah, namun untuk neuropatik ini sebetulnya ada nggak herbal yang ini, yang apa yang dikeluarkan gitu barangkali oleh Buning ya atau siapa saya nggak tahu ya ininya karena biasanya saya pakai yang dari Cina itu ya situ yang di resesa. Tapi saya lihat dulu komponen itunya, saya baca dulu gitu itunya. Nah, kalau yang untuk medik itu eh, saya pakai gabapentin. Bagaimana menurut Dokter Joko itu? Ya. Tapi kalau kalau dilepas obatnya sakitnya muncul lagi gitu. Artinya dia tidak menyembuhkannya, dia hanya menahan sakit aja dok ya. Gitu ya. Nah solusinya bagaimana dok itu? Ya pertanyaan saya sama Dokter Joko sama Buning. Barangkali ada ya herbalnya. Terima kasih Pak Narto. Oke, Pak Darwin. Monggo dipersilakan Pak Joko, kemudian Buning Hermanto. Oke, begini ya, Pak Darwin ya. Kita sebagai dokter, setelah kita mendiagnosa Bapak ini seorang penderita DM, tentu kita harus mengetahui secara jelas berapa tinggi HbA1c-nya. Bukan hanya kita mengetahui berapa gula darah sewaktunya. Kenapa? Karena kalau HbA1c adalah menggambarkan kondisi dari gula yang menempel ke permukaan dari sel darah merah kita, ya, yang nanti kita bisa tes itu namanya hemoglobin ya, selama 3 bulan.
yaitu 50% yang bulan ini, 25% yang bulan kemarin, dan 25% yang bulan sebelumnya lagi. Kalau kita hanya menggunakan gula darah sewaktu, tentu pengobatan ini seringkali ya menjadi tidak menjadi rancu lah, tidak tepat. Ini tepat ya. Kenapa? Karena kita tes gula darah sewaktu setelah makan yang sangat banyak atau tidak makan dalam waktu yang lama. Makanya dokter sekarang memang masih menggunakan pengetesan gula puasa dan gula 2 jam setelah makan, dan juga tes gula untuk gula darah sewaktu, tetapi dengan kriteria-kriteria tertentu. Jadi pengobatan itu tidak asal dari gula darah sewaktu saja. Pemberian obat sekali lagi harus disesuaikan seperti apa yang ada di pikiran dokternya. Apakah ini karena hanya berhubungan dengan resistensi insulin saja, atau ada hubungan dengan sistem pencernaan tentang apa yang disebut hormon inkretin, atau ada unsur-unsur lain. Nah, dari situ pemberian obat itu akan diarahkan sesuai patogenese atau sesuai dengan penyebab terjadinya peninggian gula darah ini. Lalu yang kedua, pertanyaannya saya iniin, apakah setelah saya minum obat lalu gula darah saya udah turun normal, saya sudah boleh tidak minum obat lagi? Seperti yang kita ketahui, kencing manis tipe 2 ini berjalannya perlahan-lahan dan mempengaruhi banyak organ. Ketika kita mengurangi makan, kita periksanya bukan HbA1c. Kita periksa gula puasa atau kita periksa gula sewaktu. Dan itu dipengaruhi oleh jumlah makanan kita, jenis makanan kita, dan waktu pemeriksaannya. Kalau gula puasa kita periksa lebih dari 13 jam, itu sudah ngawur. Karena tubuh sudah mengalami kelaparan sehingga gula darah bisa menjadi normal. Itu satu. Kedua, kalau kita mau periksa gula darah puasa, kita sudah makannya sedikit, udah mempersiapkan diri. Gue besok mau diperiksa nih Pak. Aduh, gue takut ketahuan gue kencing manis. Atau kencing manis gue berat. Gue makan dikit aja. Terus besok kita makannya terakhir jam 6 sore. Besok kita periksa jam 10 pagi. Itu sudah berapa lama? Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi sudah 12 jam. Dari jam 6 sampai jam 10, 4 jam, 16 jam. Ingat, pemeriksaan gula darah puasa tidak boleh lebih dari 13 jam. Yang paling ideal adalah 11 jam sampai 12 jam. Itu ideal. Lalu yang kedua, pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan. Kan dulu kita lakukan pemeriksaan ini. Kita diperiksa nih gula puasanya normal. Sekarang laboratoriumnya bilang, Bapak pergi makan dulu ya 2 jam kemudian kita periksa lagi. Karena sudah tahu mau diperiksa, dia pergi makan, biasanya makannya misalnya sejumlah katakanlah 10. Sekarang karena mau diperiksa lagi, dia makannya cuma 2. Supaya nanti gulanya nggak naik. Akibatnya setelah dia makan cuma 2 sendok, dia periksa, gulanya masih normal kok. Itu udah
salah. Atau gula darah sewaktu. Saya mau cek gula darah saya sendiri atau mau cek ke laboratorium. Jadi makannya dikit aja. Setelah itu diperiksa gula darah sewaktu. Kalau gula darah sewaktu, jadi dia udah lewat 2 jam, dia periksa aja. Namanya gula darah sewaktu. Oh, normal. Kita membohongin diri kita. Sehingga hasilnya menjadi rancu. Jadi yang tidak rancu adalah HbA1c yang diperiksa kondisi dari gula yang menempel ke permukaan dari sel darah merah kita yang bertahan, yang kita periksa tuh yang 3 bulan, yaitu 50% yang bulan ini, 25% yang bulan kemarin, dan 25% lagi yang sebelumnya. Begitu ya, Maaf, Pak. Dok. Jadi, Kalau periksa darah itu, Dok, sebaiknya tiap bulan atau berapa bulan sekali? Saya baik. periksa darah tuh kemarin general check up tuh 3 bulan yang lalu kali ya. Tiap bulan. Ya, Waktu itu jadi, katanya 1, berapa gitu kreatininnya. ya, nanti saya jelasin. Ya, ya, baik. Kalau begitu, apakah kita harus periksa gula darah terus-terusan? Kalau kita baru mulai dan kita mau mengontrol gula darah kita wajib melakukan pemeriksaan tiap hari untuk awal ya, sampai kita sudah mampu mengontrol gula darah kita. Apakah sehari harus periksa 3 kali? Tidak harus, tetapi ketika orang datang dengan kondisi gula yang berat, kita sudah memberikan pengobatan, kita akan meminta untuk awal 2 minggu pertama, periksa aja. Pagi, Senin, sore. Selasa, siang, sama sore. Rabu, nah kita sehari 2 kali. Untuk melihat fluktuasi gula dari kita. Ternyata 2 minggu kemudian gula udah mulai bagus. Kita tetap harus periksa tiap hari. Tetapi sambil mencatat apa yang kita konsumsi. Berapa banyak yang kita konsumsi. Ya, makanan-makanan tersebut. Dari jenis makanannya. Misalnya biasanya makan mie. Itu dosa terbesar untuk orang kencing manis. Mie. Jadi mie itu sudah tepung-tepungan, nanti di dalam mie itu ada kandungan yang juga bisa bikin gula darah meningkat hebat. Selain mie, ya kita biasanya makan roti. Sekali makan 5 potong. Nah, untuk mengontrol dokter akan kasih tahu. Sekali makan hanya boleh gedenya segini. Ya, nanti mau makan lagi waktunya kapan dan lain sebagainya. Itu nanti akan lebih gampang untuk mengontrol gula darahnya. Jadi gula darah yang pertama kali dikontrol bukan HbA1c, tetapi gula darah harian yang akan kita catat pagi sore, siang sore, pagi. Nah, itu nanti kan pagi, siang, dan sore. Kita bikin 2 kali. Supaya kita tahu fluktuasinya. Oh, ini udah bagus. Mulai kita atur. Dan pemeriksaan HbA1c untuk pengobatan ada seorang profesor yang menyarankan 2 minggu pun kita sudah harus periksa HbA1c ulang. Untuk apa? Untuk mengetahui pengobatan kita udah tepat belum. Ketika 2 minggu kemudian dicek HbA1c-nya udah turun, maka itu udah benar, tinggal kita terusin. Nah, nanti kontrolnya tiap 3 bulan HbA1c. Ya, Pak Darwin ya. Terjawab Pak Darwin? Ya, oke, Pak Joko. Ibu Ning ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi kalau dari saya tadi sudah dijelaskan ya tentang bagaimana prosedur pemeriksaan kadar gula darah begitu bagus dan rinci. Kalau dari saya untuk pengobatan diabetes itu Pak, selalu harus secara holistik. Jadi tidak bisa hanya herbal apa yang paling ampuh langsung nyembuhin, nggak bisa.
Ya bisa ya dok. Jadi obat pun juga begitu pasti, tapi harus diikuti dengan pola hidup yang sehat. Saya contohkan misalnya, suasana hati saja itu pengaruhnya gede loh. Makanya kalau di Gria Sehat Mahkota Dewa, kita bikin banner, tersenyumlah sehari 20 kali. Tersenyumlah. Ya, jadi ini juga sangat membantu ya. Jadi jangan sampai kita terus banyak mengeluh saja, itu akan mempengaruhi ya, akan mempengaruhi apa? Gula darah kita. Termasuk juga penyakit yang lain kalau kita hanya mengeluh-mengeluh saja, tidak baik itu ya. Dan saya pesan ke tadi Pak Darwin ya, kalau memang mau menggunakan obat medis dan digabung dengan herbal, itu jarak minumnya itu bisa 2 jam. Ya, saya sarankan juga kalau makanan yang paling gampang nih, tadi sudah saya contohkan sebetulnya ya, itu bisa ubi yang paling aman tuh, ubi, kentang, kemudian juga jagung boleh. Jadi tidak harus semuanya nasi. Ya, saya untuk lebih kenyang boleh ditambahkan dengan sayuran tadi. Saya senangnya labu siam, kemudian wortel dikukus. Kalau bisa dengan pola seperti itu, insya Allah ya gula darah itu selain tadi sudah minum herbalnya iya, minum obat medis iya misalnya ya, akan aman. Nanti aneka keluhan yang menyertai misalnya macam-macam apa ya, efek dari gula darah itu, penyakit itu tuh akan terminimalisir. Dari pengalaman saya begitu, dan HbA1c dari pengalaman saya setelah menggunakan herbal itu dan menggunakan herbal dan obat medis pun itu bisa normal kembali. Tentu harus diikuti juga dengan olahraga. Olahraga yang paling aman apa ya? Jalan. Jangan sampai olahraganya nanti tenis lah, badminton lah, itu berisiko. Kalau untuk penderita diabetes ya. Jadi sebaiknya yang ringan-ringan, mau berenang juga bisa gitu. Itu sih saran-saran saya. Jadi harus secara holistik ya Pak, supaya benar-benar sembuh. Bisa sembuh apa enggak kalau ditanyanya ke saya, sebetulnya bisa asal nanti HbA1c-nya normal, kadar gula darah normal, tetapi apakah harus terus berhenti minum semuanya? Enggak. Tetap harus pola makannya dibenerin, ya. Herbalnya bisa dikonsumsi sehari sekali misalnya untuk menjaga. Karena saya juga sebagai herbalis, saya pun tiap hari minum herbal. Tetapi karena saya tahu bagaimana yang harus saya minum, ya saya bergantian. Misalnya, saya hari ini saya bikin, kalau saya selalu bikin seperti wedang uwuh itu ya, nanti ada daun pandan, ada kayu manisnya. Itu. Jadi kita bisa kreatif ya untuk membuat formula ramuannya. Kalau misalnya mau cari yang jamsi, misalnya bisa saja nanti ya. Oke, begitu jawaban saya, Pak. Harus secara Oke, holistik. oke. Pak Darwin, kalau di tempat Mahkota Dewa Sehat, senyum 20 kali sehari. Iya, Pak. Sekarang sudah berapa kali senyum? Bu Ning sudah berapa kali senyumnya? Nah, udah berulang-ulang, Pak. Udah lebih loh. Kalau kelebihan ada kelebihan dosis gimana? Kalau kebanyakan sampai ribuan kali senyumnya jadi begini ya. Ya, enggak normal. Makanya Makanya kalau saya dia bilang ya. 20 kali loh, Pak. Baik, oke. Ya, ada tulisannya di sini tertulis, belum ada lagi yang resen, saya bacakan dari Bapak Hino Suroso jam 16.11. Apakah Ibu Ning menjual herbal? Dilanjutkan Bapak Hino Suroso 16.20. Apa bisa beli herbal sama Bu Ning? Oh ya pasti Oh, bisa iyalah. dong, Pak. Pesan. Bisa loh. Nanti dijawab ya. Sebentar. Ya. Kalau Pak Edi Sugistiono, Pak Narto, acara ini direkam tidak? Kalau direkam apakah bisa kalau saya minta Pak? Oh, sejak pertama sampai 200 episode ini, series ini direkam terus. Mau 200 rekaman saya kirim Pak Edi? Oke, akan saya kirim nanti. Terus kemudian lagi masih Buning. Buning mau bertanya, apa betul kunyit dan temulawak tidak boleh diminum terus-menerus?
Ya, terus ada lagi, sudah ada jawaban lagi Buning sendiri. Nomor telepon Mentari 0815 900 2060. Masih ada lagi satu lagi Buning sekaligus. Satu dari Changkian Leong. Satu, terima kasih. Ini tanya Ibu Ning, yang dimaksud lidah buaya apakah yang ukuran besar saya lihat dijual di pasar atau yang tumbuh di halaman rumah yang kecil-kecil juga sama ya itu. Nah, jangan keliru Pak, antara lidah buaya sama lidah mertua. Lain, Pak. Loh, iya sama-sama lidah, nanti keliru ngasih ke mertua, ngasih ke family dikasih lidah mertua. Yang kedua, untuk Dokter Joko, apakah ada tabel kasar perhitungan tentang seberapa besar dan cepat naik turunnya kadar gula darah? Misalnya kalau mengkonsumsi 5 sendok makan gula pasir. Kebanyakan Pak makan gula pasir Pak. Aduh, jangan kalau bisa 1 sendok pun jangan, tiap hari jangan. Sama sekali nggak usah pakai sendok. Itu gula pasir, maka dalam waktu X jam kadar gula akan naik berapa kalau berjalan kecepatan normal ini sehingga kita tidak bisa tahu berapa banyak, yang wajar saja Pak. Oke, monggo Ibu Ning dahulu kemudian dari Pak Joko, dipersilakan. Terima Kepada kasih. yang bertanya tolong diperhatikan apa yang disampaikan Bu Ning, dan kepada yang bertanya pada Pak Joko tolong diperhatikan apa yang disampaikan Pak Joko, perhatikan baik-baik. Pikiran kita ada di sini. Terima kasih. Silakan Bu Ning. Matur nuwun, Pak. Apakah Bu Ning menjual herbal? Ya tentu. Tadi sudah saya kasih nomor HP saya, juga ada tadi di iklannya tadi nomor HP tim saya ya. Ya, kalau perlu silahkan borong sekalian Bu ya. Silakan diborong gitu ya, Ya. Pak. Apa betul kunyit, ini pertanyaan, kunyit dan temulawak tidak boleh diminum terus-menerus, tergantung kebutuhan, Pak. Jadi gini loh, minum herbal itu kalau secara tunggal terus banyak, misalnya minum kunyitnya sehari 1 on ya enggak boleh. Tapi kalau cuman seperti dimasakan kan, kalau misalnya bikin soto misalnya ya, soto yang kuning gitu ya, itu kan selalu ada kunyitnya. Boleh nggak makan soto tiap hari misalnya ya. Ya kalau hanya sedikit sih boleh-boleh saja gitu Pak. Jadi sebaiknya tergantung dosisnya ya. Makanya membuat formula herbal tuh sebaiknya tidak 1 atau 2 macam ya, tapi sampai 5. Kalau dari BPOM itu dianjurkan sampai 5 macam herbal, nanti bisa saling mendukung, bisa saling mengurangi lah efek sampingnya. Karena herbal pun kalau konsumsinya tidak tidak sesuai dosis juga bisa saja ada efek sampingnya. Kadang-kadang malah efek ke depan gitu. Oke. Kemudian pertanyaan untuk ini lidah buaya. Jadi lidah buaya yang lebih bagus tentu saja lidah buaya yang gede ya. Yang dagingnya banyak itu saya sih selalu pakai yang itu. Ya. Jadi yang dijual di pasar rata-rata yang besar ya. Jadi ingat ya, untuk pembuatan lidah buaya sebaiknya setelah misalnya beli di pasar itu harus direndam sebelum dikupas ya. Itu direndam dulu di air supaya getahnya, jadi dipotong sedikit gitu ya, lalu direndam di air supaya getahnya yang kuning, yang ada efek samping itu biasanya getah lidah buaya yang berwarna kuning itu sebaiknya dibersihkan benar ya. Maka kalau misalnya mau menggunakan untuk dikonsumsi itu bisa dengan cara direndam dengan air beras. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaannya tadi ya. Olahraga sudah ya. Banyak. Kalau diberikan berapa banyak olahraga harus dilakukan itu 15-30 menit kayak gitu ya. Kalau menurut saya sih ya yang ringan-ringan saja itu paling gampang ya jalan kaki ya. Itu. Kemudian ada yang nanya lagi. Luka yang bisa membuat kering luka dan membaik. Saya tadi terlambat masuk Zoom. Jadi begini. Kalau dari pengalaman saya, menyembuhkan luka diabetes
itu bisa dengan herbal, karena saya punya foto-foto before and after ya. Itu saya membuat formula minyak herbal. Ya, minyak herbal itu terbuat dari beberapa herbal ya, pakai VCO, kemudian digabung dengan ada sambiloto, ada mimba, ada pegagan. Pegagan tuh bagus juga ya untuk kulit ya. Nah, itu beberapa herbal. Lalu kunyit. Jadi kunyit itu bagus sekali anti inflamasi atau anti radang. Jadi menggabungkan beberapa herbal. Makanya saya kasih nama minyak dahlia kalau nanti dibutuhkan ya. Jadi bisa sekali. Lalu ada lagi kah? Ah, sudah ya. Kayaknya itu ya Pak ya. Jadi Ya, silakan nanti kalau yang membutuhkan bisa hubungi Om Maning atau timnya Om. oke, dipersilakan Pak Om. Joko untuk menjawab dari Chang Kiang Leong. Yang gula itu ya, kebutuhan gula kita dalam satu hari sebenarnya hanyalah 20 miligram. Sedangkan dari Kementerian Kesehatan kita masih memberikan toleransi sampai 50 miligram. Tetapi kalau dari makanan tuh begini. Sebenarnya dari makanan, baik makanan yang mengandung tepung-tepungan atau karbohidrat masuk ke dalam tubuh kita memang harus kita perhatikan supaya jangan berlebih, supaya gula itu tidak naiknya terlalu tinggi. Dengan cara lebih sering makan, tetapi porsi makanan kita kecilin. Jadi frequent meal, tetapi porsinya yang sudah kita kecilkan. Sedangkan penjelasan tentang tiba-tiba drop, sebenarnya hipoglikemi terjadi pada orang-orang yang mengalami kencing manis terjadi karena ketidakdisiplinan dalam makan. Sekali lagi, kalau kita sudah menentukan kita akan makan sehari 4 kali atau 5 kali, maka waktu makan tidak boleh terlewatin. Jumlah makanan dalam satu hari, misalnya sudah kita tentukan ini piring besarnya segede A. Lalu piring besar itu kita potong secara imajiner, apakah kita bagi jadi 4 kali, atau bagi jadi 5 kali, atau bagi 6 kali. Nah, dari itu kita membuat waktu makan kita. Kalau biasanya kita makan mulai jam 8, makan lagi jam 1, sekarang enggak. Jam 8 makan, jam 10 atau setengah 11 makan, jam 12 atau setengah 1 makan, jam 3 kita makan. Nah, itu kita atur. Tetapi total dari makanan yang kita konsumsi tetaplah sama. Sehingga gula darah kita tidak akan pernah naik tinggi, satu. Dan kedua, tidak terjadi hipoglikemi. Yang terjadi adalah orang tidak makan pada waktu dia harus makan, dia lewatin waktu makannya sehingga terjadilah hipoglikemi pada orang ini dengan situasi apa? Dia tetap disuntik obat-obat anti diabetes seperti insulin, dia tetap mengkonsumsi obat-obatnya, akibatnya menjadi rancu. Jadi sekali lagi, cara mengatur gula dari cara kita makan, kita harus membuat sebuah perencanaan yang baik, kapan saya mau makan. Dan sekarang kita tentukan jumlahnya. Apakah karbohidrat itu hanya ada di beras, tepung-tepungan? Enggak. Apakah karbohidrat tidak ada di sayur-sayuran? Ada. Jadi karbohidrat itu bisa kita dapatkan juga dari sayur-sayuran yang akan jadi gula buat tubuh kita. Yang paling penting sekali lagi adalah
porsi makanan kita kecilin, tetapi total makan dalam satu hari tetap sama, dan jangan sekali-kali melewatin waktu kita makan. Itu penting, itu aja yang diingat. Terus yang kedua, kalau saya boleh ngomong, ini iklan nih, dokter mau iklan sekali-kali. Mau makan apapun, jangan minum minuman dalam botol. Jangan minum minuman dalam bentuk saset. Jangan minum minuman dalam kemasan. Semua minuman dalam botol, dalam kemasan, semuanya mengandung 1 pengawet, 2 gula yang sangat tinggi. Jadi, promosi dokter akan dokter terusin. Biasakanlah minum air putih yang membuat hidup kita jadi putih dan bersih. Jadi sebenarnya bukan air putih, air beningnya. Karena ini kita sudah rancu dari awal. Air putih, air itu nggak berwarna. Minumlah air yang sehat dan bebas dari logam berat dan kuman. Boleh minum air mineral? Boleh. Tetapi pilih yang benar. Itu saja. Ini Baik, promosi dokter dan dokter baik sampaikan Dr. buat Joko. semuanya. Ada yang raise hand sejak tadi. Ya. Maaf, dari Dr. Sugeng. Halo Dr. Sugeng, raise hand. Dipersilakan, mohon Dr. Sugeng berkenan untuk membuka videonya. Selamat sore pada narasumber. Selamat Selamat sore. Yang saya tanyakan pertama kepada Bu Ning. Ya. Saya adalah dokter naropatik onkologi objin. Ya. Kenapa banyak pasien saya kalau saya sodorin obat herbal itu rasanya nggak percaya gitu. Padahal di Indonesia ini sudah terkenal ya masalah herbal gitu. Saya sampai nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Itu pertanyaan saya kepada Bu Ning, ya. Terus pertanyaan kepada Dokter Joko, ya. Pertanyaan saya, Dok, saya ada pasien, ya, kena diabetes tipe 2 basal, dia keturunan, ya. Awalnya dia HbA1c-nya 8,4. Lalu gula darah waktu saya periksa awal 3 bulan yang lalu sekitar 412. Lah, pasien satu ini usianya masih sekitar 70 tahun. Masalahnya sekarang HbA1c-nya itu sudah turun. Ya, HbA1c-nya sudah turun, awalnya dia pakai insulin, ya, bercampur dengan pengobatan herbal. Tapi sama si dokternya yang konvensional, itu insulinnya itu tidak pernah diputus dan kadarnya tidak pernah diturunkan. Sekarang ada efeknya, pertama, kena sudah fungsi ginjalnya tinggal 8%. Kedua, efeknya juga kena sirosis. Sebetulnya kalau saya yang mau tanyakan, apakah 7,2 itu perlu disuntik insulin dan kadarnya berapa miligram? Itu pertanyaan saya, Dr. Joko. Terima kasih. Monggo dipersilahkan pertama dengan Bu Ning Harmanto, yang kedua dengan Pak Joko. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Dr. Sugeng yang sudah bertanya. Dan hal seperti ini tadi pertanyaannya, dikasih obat herbal nggak mau atau nggak percaya, ya namanya manusia, itu bisa saja terjadi. Kalau orang sudah percaya, malah kadang-kadang sebaliknya, Bu Ning,
saya nggak mau obat medis. Ada yang gitu. Namanya manusia kan macam-macam. Jadi untuk mengantisipasi itu, orang yang tidak mempercayai dengan herbal, saya selalu minta orang yang menggunakan formula atau ramuan herbal saya, ayo kita realistis, cek secara medis. Artinya jangan ditinggalkan jasa dokter tentu saja, tetaplah tadi cek gula darah, cek HbA1c. Jadi selalu ada bukti. Nah, itu tadi tidak memberi janji. Dengan demikian pasien-pasien yang kita tangani, meskipun mereka harus terus-menerus minum herbal, itu bisa menjadi baik. Bahkan saya mencatat beberapa kasus, ya ini bukan mengunggulkan herbalnya, tetapi karena pasien bisa kita berikan edukasi setelah normal, bagaimana caranya? Ayo perbaiki pola hidup. Mau tetap olahraga, pilih makanan yang benar, dan tetap kontrol nanti. Jadi kontrol di lab atau dengan konsultasi medis silahkan. Itu yang menjadi upaya saya membuktikan kepada para konsumen ataupun pasien yang membutuhkan herbal tuh jangan hanya minum, tapi ada konsultasi, nanti naik turunnya bagaimana ya, lalu kemudian pola makannya bagaimana, itu ya tentu saja dengan doa ya nomor satu. Itu yang membuat pasien akan percaya. Tapi kalau tidak bisa percaya, jangan dipaksa. Saya selalu gitu, saya pernah ditantang begini Pak, Buning, ayo bisa nyembuhin diabetes apa enggak? Seperti itu. Terus saya jawabnya apa? Mohon maaf, yang bisa menyembuhkan adalah Tuhan. Selalu saya begitu. Ya. Lalu apakah Buning menjamin nanti bisa sembuh pasiennya minum herbal? Saya bilang, saya tidak menjamin. Karena kesembuhan seseorang itu sebabnya bisa macam-macam, caranya bisa macam-macam. Tadi sudah minum obat yang sehebat apapun, kalau dia tukang marah, makanannya ngawur, ya tidak bisa. Jadi artinya sekali lagi untuk kesembuhan diabetes saya sih setuju dengan Dokter Joko Indra ya, kita tetap realistis lah, dicek. Jangan sampai hanya sekedar minum obat tanpa dicek, tanpa memperbaiki pola makan dan mau olahraga gitu ya. Itu sih jawaban saya, buktikan. Bagi baik Buning Harmanto, ada pertanyaan tadi ya. Apa Buning memberi jaminan kalau bisa sembuh? Nah, untung Buning nggak jawab. Oke, saya memberikan jaminan apabila kamu berdoa juga tanya sama Tuhan. Beri jaminan nggak? Kalau nggak beri jaminan aku nggak mau doa. Ya. Oke, giliran sejawat Pak. Sejawatnya Pak Dokter Sugeng. Sekarang Pak Joko. Pak Sugeng, Pak Joko, Pak Slamet. Sugeng, Joko, Slamet, Rahayu. Sama Pak Sugeng, Pak Joko. Monggo Pak Joko. Terima kasih 5 menit Dokter untuk menjawab Pak Sugeng Sugeng. atas pertanyaannya. Begini, tentu kita tahu tidak ada namanya di dalam kedokteran diabetes kering, diabetes basah. Diabetes kering, diabetes basah tuh ada di istilah-istilah untuk mereka yang belajar kedokteran kontemporer ya. Disebut diabetes basah bukan diabetesnya basah, tetapi diabetesnya tidak terkontrol. Iya. Diabetes kering ya diabetes tipe 1, nggak ada diabetes. Dia tidak akan pernah basah karena dia tuh belum apa-apa udah ketahuan dan dia harus dimasukin insulin dari luar tubuh. Itu satu. Jadi jawaban saya tentang diabetes basah tuh begini. Itu diabetesnya tidak terkontrol. Lalu yang kedua, pemberian insulin. Seorang dokter memberikan insulin untuk pasien dia tentu dengan berbagai pertimbangan. Satu, paling dasar adalah pasien ini tidak disiplin dalam minum obat
dan yang kedua pola makan dan gaya hidup. Jadi terpaksa dokter ini memberikan insulin. Pemberian insulin ada rumusnya, yaitu 2 unit per kilogram berat badan. Insulin tidak diberikan dalam bentuk miligram, tapi unit. Ya, sekali lagi 2 unit per kilogram berat badan. Dan itu ada beberapa macam insulin. Ada insulin yang alami, yang natural, dan ada insulin yang kerjanya cepat. Tentu pemberian insulin itu dengan berbagai pertimbangan. Lalu pertanyaannya, sekarang HbA1c-nya sudah 7,2. Kenapa dokternya masih memberikan insulin terus dan dosisnya tidak diturunkan? Tentu ini menjadi satu pertanyaan yang menggelitik. Apakah dokternya tidak melihat kondisi itu? Tetapi begini, Dokter Sugeng. Setiap orang yang terkena diabetes dalam perjalanannya akan mengalami kerusakan pada sistem pembuluh darah ginjal, dan yang kedua, fungsi ginjal akan menurun dengan ditandain pemeriksaan kreatinin. Pada keadaan normal, kreatinin seseorang harus di bawah 1,2. Sekarang Prodia menggunakan 1,1. Itu normalnya kreatinin tidak boleh ini. Nanti ada rumusnya untuk menghitung fungsi ginjal. Kalau fungsi ginjal seseorang di atas 11, maka orang tersebut masih bisa hidup normal tanpa perlu apa-apa, misalnya hemodialisis. Tetapi awas, kalau fungsi ginjal seseorang yang disebut IGFR, estimasi dari kemampuan ginjal ya, glomerulus untuk menfiltrasi itu sudah di bawah 6 atau 7, maka biasanya harus cuci darah. Ini 8, ini sudah sangat amat luar biasa krusial. Sebagian dokter sudah minta cuci darah, sebagian masih mempertahankannya. Kenapa tidak diturunkan kalau HbA1c-nya udah 7,2? Tentu ada banyak pertimbangan lain seperti yang saya jelaskan dari depan. Pengaruh dari diabetes mempengaruhi hati, di mana hati kita akan memproduksi glukagon yang hebat. Glukagon itulah yang menaikkan gula darah. Yang lama-lama memang liver kita juga bisa mengalami kerusakan. Masalahnya sekarang hatinya udah rusak. Nah, ini mesti ada berbagai pertimbangan. Apakah cuma di situ? Cuma liver sama fungsi ginjal? Mungkin ada hal-hal lain yang dokternya pertimbangkan. Kenapa insulin terus diberikan? Pasien ini masalahnya mau minum obat nggak? Kalau dia mau minum obat, insulin tuh sebenarnya bisa diganti dengan obat-obatan diabetes yang lain yang tidak perlu disuntik. Tetapi biasanya berhubungan terutama dengan kedisiplinan pasien untuk mengkonsumsi obat secara teratur. Tentu harus dilihat berbagai fungsi-fungsi lain. Kenapa dipertahankan pemberian insulin? Bisa dilihat apakah ada kemungkinan-kemungkinan terhadap jantung, terhadap otak, dan lain sebagainya. Inilah sebagai seorang dokter memang seni di dalam menangani penyakit. Tentu tidak gampang. Oh, kalau begini ya udah gini aja, begini. Pasiennya
keadaannya sama tapi obatnya bisa beda dan lain sebagainya. Itulah seni di dalam pengobatan yang harus kita tentukan secara bijak, dan saya tidak mau mengomentarin dokter ini, tetapi tentu dia punya pertimbangan. Kalau kita memakai dokter itu, kita kalau yakin dia benar, kita harus nurutin dia. Kalau kita nggak yakin, kita boleh pakai second opinion atau third opinion atau kemanapun kita carilah. Apa yang Buning bilangin, kalau kita bisa meningkatkan kualitas hidup, itu udah lebih bagus dari apapun. Ya, itu jawaban saya, Dokter Sugeng. Baik, Terima baik Pak kasih. Joko, Pak Indra, masih Ya, ada beberapa pertanyaan ya, harus terima kita kasih. singkat jawabannya. Ya, ini waktu masih ada 20 menit lagi. Waktu masih 20 menit lagi. Berbahagialah Buning dan Pak Joko Indra Julius. Sebagai narasumber banyak peminatnya, banyak orang bertanya. Berarti sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat. Betul Pak? Pak Joko dan Buning? Iya. Betul. Pengetahuannya, Ye. ilmu pengetahuannya, pengalamannya dirasakan oleh banyak peserta seminar ini. Untuk itu ada yang menulis pertanyaan yang tidak berkaitan dengan diabetes. Mohon maaf, kami tidak bacakan ya. Oke, yang berkaitan masih ada lagi ini yang berkaitannya dengan ini tadi satu yang ini dua Buning dahulu, setelah Buning baru saya baca yang diabetes sudah tinggi sekitar ini. Ya, saya baca untuk Ibu Ning dari Sendra sama Evelyn. Ibu Ning, untuk perawatan luka dengan lidah buaya bagaimana prosedurnya? Apakah lidah buaya harus dimasak dulu? Terima kasih. Yang dari Evelyn, Buning, kalau luka, ini sama-sama luka, pada pasien diabetes yang bisa membuat kering luka dan membaik, maaf loh, saya terlambat masuk Zoom-nya. Ya, dimaafkan. Dipersilakan Buning dalam waktu 3 menit untuk menjawabnya. Setelah itu baru ada pertanyaan dari Ibu Maria kepada Dr. Joko. Dipersilakan Buning untuk menjawab dalam tempo 3 Baik. menit. Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk lidah buaya itu bisa menggunakan yang segar misalnya. Ada ya tadi prosesnya. Ingat ya, jangan sampai terkena itu getahnya yang kuning. Intinya ke situ. Kalau mau menggunakan yang segar ya. Jadi udah dipetik, direndam dulu di air. Nanti itu akan keluar kuningnya itu. Nanti dicuci lagi gitu. Baru setelah itu dikupas lalu dipakailah dagingnya itu bisa saja di blender ya, di blender lalu dioleskan di bagian yang bermasalah. Akan lebih bagus lagi memang kalau bisa ditambahkan lagi dengan herbal, Bu. Jadi setelah blender tadi ya, misalnya mau bikin sendiri. Kalau mau yang udah jadi sih ada Om Maning ya. Tetapi kalau misalnya bikin sendiri bisa ditambahkan lidah buaya tadi dengan sambiloto, dengan pegagan itu bagus sekali. Ya, penambahannya bisa aneka herbal itu dibikin ekstrak. Membuat ekstrak ya memang panjang ininya ya, tapi setidaknya itu bisa dijadikan cairan yang tinggal sedikit. Nah, gambarannya seperti itu. Lalu kalau luka yang sudah ini dengan minyak itu pun juga perlu waktu memang pembuatannya. Tapi kalau misalnya sudah sekarang ini sakit ya kelamaan kalau saya terangin satu persatu membuat sendiri itu ya. Yang paling gampang yang membuat sendiri itu lidah buaya. Itu rata-rata sih bagus ya hasilnya gitu. Ya kalau minyak nanti mungkin perlu japri ya kalau misalnya perlu apa ya membutuhkan gitu. Kayaknya Perlu seperti itu workshop. ya. Perlu Ya. workshop Ibu ya. Ya. Ya Pak, saya beberapa kali memberikan workshop loh bagaimana membuat formulanya. Ya, Gitu. ya. Bu, diumumkan Buning workshopnya berapa biayanya, berapa jam? Umumkan kepada saya, Bu. Nanti Oh iya, teman-teman nanti saya hubungi Kinarto ya. ya. Heeh, Nah, ya. baik, itu Oke. beneran kok. Jadi saya memang berbagi pengetahuan, terutama untuk membuat obat luar itu ternyata bagus banget loh. Saya Oke, ini nanti saya sedikit japri, ya. Bu. Nanti saya adakan Ya, workshop, Bu. nanti bisa Dari Piknik. monggo nanti Dokter Joko Indra bisa juga loh
Kan cuma obat luar dari kita. Ya. Nggak diminum nggak apa-apa. Obat luar kan cuma dioles-oles, Dok. Tidak ada efek sampingnya lah istilahnya begitu. Ya, Jadi, boleh nanti kapan-kapan saya jadwalkan Pikti untuk mengadakan workshop nah, pembuatan ye. balsem ataupun Monggo. obat luar, Bu Nah, ya. boleh. Kita Ya. adakan karena Pikti telah mengadakan workshop pelatihan Twina. Sekarang nanti ataupun kapan-kapan kita mengadakan workshop atau pelatihan pembuatan obat luar dari Ya, herbal. namanya transdermal gitu. Transdermal ya. Makanan dari Ya. lidah buaya ya Bu. Ya, bisa bagus sekali itu, Ya, Dok, lidah buaya. Kita bikin transdermal ya, Bu ya. Ye, monggo, Belinya Pak. nggak perlu ke trans apa nggak perlu ya. Nah, tapi kalau orang yang transmigrasi Transdermal. boleh transmigrasi ke transdermal. Ye. Oke, baik Bu. Nanti Ye, monggo. Selvi biar menghubungi Ibu, kita adakan workshop untuk pembuatan itu. Ya. Ye. Sanggup ya Bu ya? Siap. Bersama Pikti. Oke. Ye. Pada Pak Dokter Joko dari Ibu Maria. Dikirim jam 16.20. Dokter, kalau diabetesnya sudah tinggi sekitar 400, tiba-tiba turun sampai 200-an. Apakah masih perlu minum obat diabetes? Berbahayakah bila turun cukup jauh? Makanan dan minuman apa yang baiknya dihindarin? Ibu Ning, Ye. berapa jarak minum obat herbal dengan obat medis? Ini rangkap. Kalau saya 2 jam, Pak. Selalu menyarankan 2 jam. Ya, oke. Terus Ye. ada lagi ini, tambah lagi. Ini Pak Dokter sama Bu Ning dari Mongging Lim. Nah, Pak Dokter, ada teman bisa sembuh dari gula darah tipe 2 berkat minum enzim katalis setiap malam selama 3 bulan. Menurut dunia pengobatan masuk akalkah? Mohon penjelasan. Terima kasih. Monggo dijelaskan Pak Dokter, Dokter Joko dalam 3 menit. Waktu 3 menit. Oke. Saya tergelitik juga untuk obat herbal dan obat kimia. Saya kebetulan dapat kesempatan, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah informasi. Ya. Pemberian obat herbal dan obat kimia bukan 2 jam. Maaf Bu Ning, saya Ya, sampaikan. nggak apa-apa. Monggo. Ini sudah ada penelitian yang dilakukan oleh seorang dokter, seorang apoteker yang mengambil S2 dan S3 di Jepang dan sekarang dia mendudukin posisi sangat penting di BPOM. Di obat-obat herbal, dia mempunyai sebuah kandungan yaitu sitokrom 149 yang bisa menetralkan semua obat-obat kimiawi. Jadi, bukan obat kimiawi yang meniadakan obat herbal ya. Obat herbal membuat sitokrom 149 di liver yang bisa menetralkan semua obat-obat kimiawi. Jadi, pemberian obat-obat kimiawi dan obat herbal minimal 3 jam. Supaya jangan dinetralkan oleh obat herbal tersebut. Obat herbal hebat ya Pak ya, kalau gitu ya. Ini penelitiannya dan sudah terbit di jurnal American Medical Association. Itu sudah sekian tahun yang lalu dan di British. Ya, sekarang saya masuk ke pertanyaan dari pena kita yang luar biasa. Kalau 400 gulanya, itu gula apa? Gula sewaktu kah? Gula puasa kah? Atau gula 2 jam setelah makan? Ini ada kerancuan. Tiba-tiba dia bilang turun 200. Turun 200 tuh diperiksanya kapan? Jadi sekali lagi begini. Buat semua teman-teman, ini kita belajar sama-sama. Kalau misalnya gula sewaktu yang saya pernah temukan, yang orang itu datang dengan sempoyongan, dokter kenapa badan saya kok begini ya? Gula darah sewaktu dia datang ke saya 1020. HbA1c-nya setelah diperiksa adalah 18,2. Gila ya, nanti kita cerita lagi yang lain. Dahsyat itu. Tetapi
Saya mau memastikan cara pemeriksaannya. Kalau pemeriksaan gula darah puasa 400, maka ini sangat tinggi. Kenapa? Karena HbA1c itu nilainya 16,5. Jadi HbA1c naik 1%, gula darah itu naiknya 16,5. Dan risikonya terkena problem kardiovaskuler 15%. Ingat baik-baik, jadi gula darah itu biasanya kalau puasa patokannya kan di bawah 100. Kalau gula darah puasa 400 berarti ajubillah dia naiknya 300. Dibagi 16, bayangin dia ada 25. Apakah ada orang yang HbA1c-nya sedemikian tinggi? Tentu nggak ada. Saya yakin karena kemungkinan naik 1% aja risiko terjadinya problem kardiovaskuler ada 15%. Jadi kalau dia naiknya 7 aja, 10 aja sudah mendekatin sangat mungkin setiap saat dia terkena serangan kardiovaskuler. Apalagi dia sampai segitu. Kalau gula darah sewaktu, baik, kalau gula darah sewaktu dipengaruhi oleh makan. Kalau kamu habis makan banyak dites, dia 600. Enggak apa-apa. Jangan khawatir dulu karena itu kan baru habis makan, baru naik gula darahnya. 2 jam kemudian berapa? Ya kan? Nah itu dites, yang 2 jam PP-nya harus di bawah 200. Kalau gula darah sewaktu batasannya kalau 2 jam PP itu di bawah 140. Kalau gula darah sewaktu itu 200. Jadi kalau misalnya setelah makan nih 2 jam kemudian dites, oh di bawah 140. Itu masih bisa ditoleransi. Kalau di gula darah dites sewaktu ya 400 itu biasanya kan sewaktu, namanya sewaktu tuh bisa 2,5 jam, bisa 3 jam, bisa 2 jam juga. Ya itu kita tentukan, oh batasannya 200. Kalau dia drop 200, kamu tesnya seperti apa? Seperti yang dokter cerita nggak? Kalau kamu tes 400 setelah makan, kamu tes lagi, ini belum makan. Nah ini tentu rancu. Apakah udah 200 nggak perlu? Sekali lagi 200 itu kapan? Kalau puasa sangat perlu. Kalau 2 jam setelah makan juga perlu, berarti dia di atas. Menurut IDF ya, kalau gula darah 2 jam setelah makan beberapa kali tes dengan jarak yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, di atas 185 orang itu dianggap kencing manis. Kalau menggunakan HbA1c, kita mematok HbA1c itu ada beberapa cara ya, tapi pada umumnya 4,7 ya sampai 5,4. Tapi ada yang sampai 5,6, ada yang 5,7. Oke lah, kita pakai 5,7 aja. Tetapi di atas itu, misalnya dia sudah mendekati 6, sudah masuk pre-diabetes. Sebaiknya kalau kita sudah masuk ke pre-diabetes, kita harus banting setir. Biasanya ke utara nih. Makan yang nggak benar, minum yang nggak benar. Sekalian di sini saya jelasin semuanya. Saya ingin menyampaikan kepada semua peserta seminar ini, baik kita bersama-sama kembali ke sekolah TK. Ada minuman yang selalu dikonsumsi orang. Harga bahan pokoknya masih mentah 1 kilo tuh 100.000. Tetapi diproses 1 saset 27 sampai 30 gram harganya 750 perak per saset per kali minum. Jadi diiniin.
Jadi 1 kilo secara logis cuman 33 sampai 35. Oke lah kita bikin 40 aja. Kalau 40 kali 750, 30.000 dong sekilo. Kalau bahan bakunya tuh 1 kilo 100.000, dia jual dengan saset yang indah, dibikin muka dan penampilan Kinarto yang keren, dikasih nama minumannya adalah minuman dewa, Dr. Joko Kinarto. Dibikin keren karena Dr. Joko jelek. No, Kinarto yang ditampilin lebih keren. Dia bisa beli, dia bisa bangun apartemen, dia bisa bikin kantornya berlantai 25. Dari mana coba jelasin kepada saya yang dokter ini? Bahan baku 1 kilo 100.000. Setelah jadi dicetak sasetnya, 1 saset harus 90 perak. Terus di packing yang gede 980. Tetapi dia bisa bikin kantor pusat yang hebat. Tentu ini bukan yang asli, tetapi esen sekali lagi. Esen adalah racun buat tubuh kita. Esen adalah penghancur dari organ-organ tubuh kita, terutama pankreas kita, terutama sel beta kita. Awas teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, hindarinlah hal-hal seperti itu. Supaya kita sehat, jantung kita bagus, otak kita bagus, ginjal kita bagus. Kita tetap mandiri dengan kualitas hidup yang baik. Saya kira ini jawaban yang saya ingin berikan. Tentang apakah perlu konsumsi obat? Ini jawaban sudah ada di sini. Pemeriksaannya udah benar. Kalau udah benar, gula darah sewaktu 200, dia diambang. Pemeriksaannya belum benar, tentu itu rancu. Jadi dokter harus kasih masukan yang benar seperti yang saya katakan. Terima kasih Kinarto, apalagi. Baik, Buning, Hermanto mau nambahkan ini pertanyaan? Tadi? Rasanya sih sudah cukup diborong dokter. Ya. Oke, Ibu Bapak sekalian, Cukup. para peserta seminar Pikti yang ke-200 dari awal sampai sekarang, masih sekitar ada 50-an, sekarang 45. Berbahagialah kita semuanya. Waktu masih 7 menit, saya mohon kepada Dr. Indra dan Ibu Ning Hermanto untuk memberikan ataupun mengulang lagi. Tadi sudah diberikan tips dan trik mengatasi penyakit gula darah atau kencing manis dan cara hidup sehatnya. Kalau tadi Dokter Joko sudah mengarahkan, nampaknya hindarin makanan minuman sasetan. Yang tadi adanya itu adalah biang glukosanya, biang gulanya. Kira-kira itu sasetan yang ada warna-warninya itu ya. Untuk itu penggantinya apa? Itu. Mohon trik dan tips-tips sehatnya untuk menghindari penyakit diabetes. Dipersilahkan kepada Dr. Indra tip ini agar bisa dipraktekkan, dibuktikan, dilaksanakan sebagai pengetahuan dan pengalaman untuk hidup sehat pada peserta seminar Pikti. Dipersilakan Dokter. Ya. Begini, kalau minuman, maka minumlah air putih saja yang bersih, bebas logam berat dan kuman. Nomor 1. Nomor 2, boleh minum teh, tetapi teh dari daun teh yang disaring itu tehnya boleh diminum. Tetapi untuk Joko perempuan, Indra, bagaimana dengan air kelapa, Dokter? bentar. Untuk perempuan, Ya. jangan minum teh di luar waktu makan. Karena itu akan mempengaruhi kondisi zat besi yang akan ikut tertarik keluar dan keroposnya tulang. Jadi untuk wanita boleh minum teh pada waktu makan saja. Di luar itu tidak boleh. Terus kopi
Boleh minum kopi. Kopi bagus, antioksidan yang tinggi, bahkan disebut anti cancer. Tetapi harus minum dari biji kopi yang asli, yang kamu sangrai dan kamu giling sendiri. Bisa kita beli, bisa ada di supermarket. Biji kopi yang sudah disangrai, kamu lihat dengan mata kepala sendiri, digiling, ya udah bawa pulang. Bikinlah kopi tanpa menggunakan gula. Itu yang sehat. Lalu minum minuman yang sehat ya, seperti yang ada di buah-buahan. Itu baik. Yang Dokter Kinarto tanya tentang air kelapa itu bagus karena dia seperti kondisi tubuh kita yang sebenarnya. Oh gitu. Jadi hindarinlah semua yang palsu, termasuk hidup yang palsu, cinta yang palsu, dan makanan yang palsu, serta minuman yang palsu, karena memberikan janji-janji palsu kepada kesehatan kita sendiri. Terima kasih Pak Kinarto, itu cuman sampai yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ya, terima kasih Dr. Indra Julius. Pasti tips-tips kehidupan ini pasti akan dilaksanakan. Itu sebagai saran yang sangat baik. Kita akan dipraktekkan khususnya untuk minum air putih maupun air yang dari buah-buahan itu tadi ya. Kita hindarin minuman-minuman yang sasetan dan lain sebagainya. Terima kasih pada Bapak Dr. Joko Indra Julius atas saran-saran, nasihat, dan pengetahuan serta pengalaman-pengalaman demi kesehatan kita bersama, menjauhkan dari diabetes mellitus. Kepada Om Maning, dipersilakan untuk memberikan tips bagaimana menghindari dari penyakit diabetes dan untuk menjaga well-being sehat kita. Apakah nyata? Tadi pastinya sudah disampaikan. Kalau minum, ambil pakai sendoknya untuk ngaduk, sebaiknya pakai kulit manis. Silahkan Ibu tambahin apa lagi? Apakah dengan cengkeh dan lain sebagainya? Monggo. Ya, terima kasih Kinarto, dan menurut saya yang disampaikan Dr. Joko Indra itu bagus sekali, tetapi sebagai herbalis saya boleh memberikan tips begini, konsumsilah segala macam makanan ya, itu sesuai semirip dengan aslinya. Jadi artinya makanan-makanan yang asli, misalnya daging, ya aslinya, jangan menjadi bakso, kan jadi tepung-tepungan tuh, menjadi aneka olahan yang lain. Jadi pertama itu mendekati aslinya. Jadi nanti sayur-sayuran ya yang asli-asli saja. Itu tidak tidak memerlukan olahan yang harus diawetkan, harus di macam-macamin, dicampur macam-macam tepung-tepungan. Itu intinya ke situ. Kemudian sebagai herbalis saya anjurkan sih ya. Saya punya beberapa teman, loh, usianya sampai 94 tahun. Saya selalu menanyakan orang-orang yang usianya panjang. Ya, itu setelah saya tanya, mereka memang pola hidupnya itu benar-benar sehat. Artinya begini, jangan gampang baperan. Banyak bersyukur dengan doa ya. Kemudian juga mengkonsumsi herbal yang ada di dapur kita. Gampang sekali. Itu ada salah satu sahabat saya usianya sampai 90 tuh, dia hanya konsumsi serai, boleh dicatat nih. Serai kunyit ya Serai kunyit, dengan jahe. serai kunyit jahe. Serai kunyit jahe 3 macam itu aja, itu tiap hari dia minum. Tiap Dikeprek. hari minum. Itu dia cek lab, sama sekali tidak ada penyakit. Artinya gula darah normal, kolesterol normal ya. Itu yang saya sangat catat. Oh, dengan mengkonsumsi herbal tiap hari boleh apa enggak? Boleh sekali. Tapi yang herbal yang gampang didapatlah di dapur. Selain itu juga mau bergerak. Ini bergerak itu tidak harus olahraga berat-berat ya, tetapi menurut saya kalau kita apalagi sebagai lansia ya, bergerak itu misalnya di dapur ya jangan hanya
nonton pembantu kita masak misalnya. Kita pun bisa aktif, bisa jalan dari dapur ke ruang tamu atau dari ruang tidur kita, misalnya keturun naik ke atas lewat tangga itu. Jadi hal-hal seperti itu perlu kita lakukan supaya kita ini tetap bisa fit. Nah, saya selalu pesan kepada teman-teman saya yang lansia, memang intinya kalau kita mau sehat itu ya harus mau bergerak. Selain nomor satu tentu saja dengan banyak bersyukur, berdoa gitu ya. Dan sekali lagi pilih makanan yang mendekati aslinya. Itu sih ya pesan-pesan saya. Semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih. Terima kasih. Baik Ibu Ning Harmanto dengan Pak Joko. Khususnya untuk Ibu Ning Harmanto, saya ulang lagi tadi Bu Ning Harmanto menyarankan agar jangan baperan ya Bu ya. Iya Bu ya, jangan baperan ya Bu ya. Oke, saya akan tanya Jangan pada baperan, tersenyum agar dong Bu Ning Pak. Harmanto juga tidak baperan. Bu Ning, Pikti akan Ya, menyelenggarakan workshop pelatihan pembuatan obat herbal transdermal ya. Bu Ning bersedia ya. Butuh waktu Siap, berapa Pak. jam? Berapa hari, Bu? Wow, cukup sehari. Cukup Cukup sehari. Oke, 2 kami akan jam juga udah membantu cukup, ya. Pak. Kan Ya. tidak harus semuanya saya ini ya. Tetapi yang gampang-gampang nanti yang saya Ya, ajarkan. ya, yang gampang-gampang. Tapi Gampang lalu dibuktikan, Pak, pertanyaan sulit hasilnya. ya, Bu ya. Supaya percaya tuh dibuktikan. Ya. Tapi dengan pertanyaan yang sulit-sulit, Bu. Sebab kalau dengan pertanyaan sulit dan berhasil, berarti tambah pintar. Oke. Baik, Ya, kebahagiaan ada pada kita. Keberuntungan ada pada kita. amin. Apa keberuntungan dan kebahagiaan ada pada kita? Karena hari ini kita semuanya peserta seminar Pikti yang ke-200 mendapatkan pengetahuan praktis, mendapatkan teori-teori, mendapatkan pengalaman-pengalaman dari narasumber yang dihadirkan oleh Pikti, yaitu Bapak Dr. Joko Julius Indra dan Ibu Ning Hermanto. Ibu Bapak sekalian, tadi disampaikan kedua narasumber bahwa kita harus menjalani hidup yang sehat, olahraga ataupun bergerak, dan memilih makan makanan yang sehat. Jauhi makanan-makanan yang dari makanan-makanan yang banyak prosesnya atau ultra proses, jauhin. Ambil makanan-makanan yang mendekati aslinya. Dan minum air yang murni, air yang putih, air murni tanpa campuran apa-apa, dan air dari buah-buahan. Dan kontrol, kelola pikiran, emosi, jangan baperan, dan kelola stres. Dan pastinya berserah diri. Ya, oke, terima kasih untuk itu. Terima kasih pada Ibu Bapak semuanya, terutama kedua narasumber, Bapak Joko Indra Julius dan Ibu Ning Harmanto, dan juga terima kasih kepada semua peserta seminar Pikti. Untuk itu, seminar Pikti hari ini kita akhiri. Keberadaan kita semuanya adalah kebahagiaan kita. Pikti menyatakan terima kasih. Untuk itu, Zoom meeting kami serahkan kepada Suhu Haryanto untuk memberikan sertifikat dan menutup acara ini. Terima kasih. Suhu Haryanto, dipersilahkan. Ya, baik, Kinarto. Suara saya bisa didengar ya? Terdengar merdu. Baik, Kinarto. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian bahwa seminar Pikti seri ke-200 ini sungguh luar biasa dipaparkan oleh para ahli yang betul-betul mumpuni dari kesehatan konvensional dan kesehatan tradisional, yang mana merupakan suatu perpaduan untuk mengatasi segala macam atau berbagai macam masalah-masalah gangguan dari tubuh kita, gangguan kesehatan kita. Baiklah, untuk itu atas nama Pikti, saya memberikan sertifikat kepada Dr. Joko Indra Julius bahwa Pikti memberikan satu penghargaan yang luar biasa untuk Dr. Joko
Mohon agar sertifikat ini dapat diterima dengan baik dan menjadikan Dr. Indra Joko Indra selalu menjadi narasumber dari Fikti. Mohon diterima, Dok. Terima kasih, saya terima Pak Suharyanto. Semoga kita tambah maju dan sehat terus. Merdeka. Amin, Dok. Baiklah, untuk sertifikat yang berikutnya, Fikti memberikan kepada Ibu Ning Harmanto SAGKes. Terima kasih Bu Ning bahwa pengetahuan yang diberikan oleh Ibu Ning sangat luar biasa sehingga membantu para penderita diabetes dan menjaga kesehatan bagi para keluarga-keluarga yang masih sehat untuk selalu tetap sehat. Baik Bu Ning, mohon diterima e-sertifikat ini. Terima kasih Suharyanto, terima kasih Fikti yang telah memberi kesempatan pada saya untuk berbagi pengalaman memanfaatkan herbal Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bu Ning, terima kasih luar biasa. Dan kepada tentunya narasumber yang luas sekali dan sangat dinanti-nantikan oleh para peserta, yaitu e-sertifikat untuk Pak Kinarto. Mohon diterima dengan baik e-sertifikat ini. Saya terima dengan gembira, Suharyanto. Salam sehat sejahtera untuk semua peserta e-seminar Fikti. Terima kasih, dan terakhir e-sertifikat ini Fikti akan menyerahkan kepada Ki ABJ atau Dr. Insinyur Arif Bintoro Johan MPD. Mohon bisa diterima Ki ABJ. Oke, saya mewakili Dr. Insinyur Arif Bintoro Johan, Ki ABJ. Saya terima Ya. dengan gembira. Terima kasih Kinarto, terima kasih. Dan para sahabat Fikti, peserta e-seminar, bahwa minggu depan pada tanggal 4 Agustus. Mana ini tanggalnya? Pada tanggal 4 Agustus 2024, e-seminar akan mengadakan, Fikti akan mengadakan e-seminar yang sebentar. E-seminar Fikti yang judulnya ASI seberapa penting sih? Opening Dr. Joko Indra Julius MSc CCHT. Speaker pertama Dr. Marieli Anzila Domini BSc. Speaker kedua Henry Rimanle AMD Akub SAGKes. Moderator Dr. Hewan Agus Prayitno CIT. Closing Hilman Rama Pratama IR SUD CHT. Baik, itulah yang akan menjadi topik pada e-seminar Fikti ke seri ke-201. Mohon maaf tadi ada gangguan sehingga tidak terbaca. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada MC dari e-seminar Fikti ini. Terima kasih. Silakan. Baik Ibu Bapak sekalian, saya mewakili Dr. Arif Ki ABJ ada di Yogyakarta. Lagi ada acara juga. Untuk itu e-seminar Fikti yang ke-200 hari ini telah selesai. Akhirul kata, salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Mari kita jaga tubuh kita. Mari kita jaga pikiran, rasa kita agar menyatu dalam satu kesatuan tubuh manusia. Sehingga